Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di video saya yang lain. Kali ini saya ingin menjelaskan, bukan menjelaskan sih ya, sharing mengenai pengujian perangkat lunak ya. Jadi di sini akan saya intro mengenai pengujian perangkat lunak. Baik, pengujian perangkat lunak ini biasanya kita lakukan di fase saat perangkat lunaknya sudah jadi ya. Entah jadinya sebagian atau sudah jadi keseluruhan. Itu tergantung dari software development life cycle yang nanti diambil dari development-nya nanti. Oke, pengujian atau testing. Apa saja sih kegiatan yang dilakukan selama pengujian? Pengujian ini adalah hal yang lumrah ya dalam suatu proses engineering atau rekayasa. Karena apabila sesuatu akan dilakukan suatu rekayasa, maka harus diuji coba dulu. Apakah rekayasa yang dilakukan itu memang menjadi solusi atau tidak, gitu ya. Nah, sama dengan menguji perangkat lunak, jadi memang pengujian itu dilakukan untuk memastikan apakah perangkat lunak yang dibuat itu sudah benar, gitu ya. Nah, nanti sudah benar itu ada berbagai macam definisinya ya, bisa jadi benar secara fungsi, benar secara organisasi, benar secara user ya, dan benar juga secara development. Cuman yang dibahas di sini mungkin lebih ke testing development-nya ya. Testing produk ya, bukan pengujian selama proses. Sebenarnya selama proses itu tidak ada pengujian sih, adanya validasi dan evaluasi gitu ya. Cuman kalau di sini lebih fokus ke produk ya. Jadi pengujian produk itu apakah berjalan sesuai dengan fungsinya, apakah produk memang bermanfaat ya bagi usernya, dan apakah produk itu memang mendukung ya dari sisi bisnis ya. Karena memang nanti akan dilihat juga. Nah, di sini pengujian itu sebenarnya dapat dilakukan secara real time ya selama pembangunan perangkat lunak di fase coding ya. Jadi selama proses yang saya bilang tadi, di validasi dan diverifikasi itu bisa jadi ada pengujian di dalamnya. Cuman biasanya pengujian yang langsung dilakukan oleh developer itu atau oleh programmer ya lebih tepatnya, bagian daripada developer, itu adalah pengujian terhadap kode yang dia buat. Tentu saja untuk beberapa bahasa pemrograman pengujian memang harus dilakukan real time ya, karena kalau tidak ya aplikasinya tidak bisa dipastikan benar oleh programmernya. Seperti misalnya menggunakan bahasa-bahasa yang masih menggunakan compiler gitu ya, maka kan harus dikompil dulu ya. Nanti akan dilihat hasilnya, dijalankan programnya, nanti dilihat apakah sudah sesuai atau belum. Atau yang tidak pakai compiler, misalnya berbasis web, itu juga harus dilihat hasilnya, apakah yang dia kerjakan sudah sesuai atau belum. Namun ini adalah pengujian-pengujian di fase development sebenarnya. Nah, untuk produk sendiri nanti ada pengujiannya lagi yang dilakukan oleh tester biasanya. Karena tester itu adalah bagian dari pengembang di mana dia independen sebenarnya posisinya. Kalau programmer itu kan dia yang bikin, dia yang uji ya. Artinya hasil yang dia buat itu bisa jadi ya tidak terlalu valid gitu ya. Nah, jadi dibutuhkan seorang software tester untuk memvalidasi kembali ya produk yang dihasilkan, seperti itu kira-kira. Nah, untuk pengujian macam-macam ya, ada dari pengujian secara fungsional dan secara non-fungsional. Kalau non-fungsional bisa jadi pengujiannya ada durability testing, ya ada penetration testing, stress testing, atau menggunakan hal-hal yang lain. Kalau fungsional bisa menggunakan automation testing untuk menguji fungsi perangkat lunak tersebut apakah bisa dijalankan dengan benar ya, sesuai dengan apa yang ada di fase requirement atau tidak ya. Jadi nanti proses di bagian testing ini akan erat kaitannya di bagian requirement, karena kebutuhan yang sudah didefinisikan itu harus bisa tercapai dalam bentuk perangkat lunak gitu ya. Entah itu perangkat lunaknya langsung diuji secara keseluruhan atau tidak, tadi kan tergantung pada software development life cycle yang diambil ya selama mengerjakan project.
Nah, ini adalah bagian-bagian dari pengujian. Jadi nanti akan lebih ke pengujian secara fungsional ini sebenarnya. Jadi ada pengujian secara fungsional itu terbagi 3, gitu ya. Ada komponen testing, ada integration testing, dan ada user testing. Nah, di sini komponen testing terbagi 2, jadi ada unit testing dan modul testing. Ya, integration testing nanti akan ada subsystem testing dan sistem testing. User testing akan ada acceptance testing. Oke, yang pertama adalah unit testing ya, atau komponen testing yang terbagi menjadi unit dan modul ya. Nah, ini biasanya pengujian komponen-komponen program. Jadi aplikasi yang sudah jadi tadi secara komponen ini akan diujikan. Nah, komponen yang diuji bisa macam-macam, bisa fungsinya atau kalau dia menggunakan teknik berorientasi objek berarti kelasnya misalnya itu yang bisa diujikan. Nah, di sini diujikan kalau unit testing biasanya ya tadi programmer bisa langsung menguji unit testing ya, karena dia akan memastikan apakah yang dia buat itu berjalan atau tidak. Namun unit testing pun juga bisa diuji oleh tester sebenarnya ya untuk memastikan apakah program itu berjalan atau tidak gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau tester itu kan lebih objektif ya. Kalau programmer itu lebih ke jalan atau tidak, kalau jalan ya udah gitu ya. Kalau tester kan enggak ya. Mungkin tidak hanya dia pastikan itu berjalan, fungsinya mengeluarkan output yang benar, tapi juga mungkin bisa diperhitungkan waktu eksekusinya gitu ya. Terus kalau dia menggunakan jaringan internet, efisiensi di jaringannya dan lain-lain itu yang biasanya si tester ujikan. Nah, kemudian di modul testing biasanya itu nanti tergantung paradigma juga ya. Bisa jadi nanti pengujian satu modul itu kalau misalnya memang dekomposisi aplikasinya itu per modul, nanti akan diujikan per modul. Misalnya sistem informasi kampus, gitu ya, terdiri dari 5 modul utama. Misalnya yang pertama modul akademik, yang kedua modul keuangan, lalu kepegawaian, kemudian aset, lalu apa yang satu lagi lupa saya. Nah, jadi nanti modul-modul itulah yang nanti akan diuji per modulnya dan nanti juga akan diuji kaitan antar modulnya di integration testing ya. Nah, dalam komponen testing ya, terutama unit testing ini biasanya ada 2 cara pengujian ya. Yang pertama adalah black box dan yang kedua adalah white box. Black box itu adalah pengujian yang paling sederhana, artinya hanya melihat apabila sistem itu dimasukkan suatu inputan, maka akan keluar suatu output gitu ya. Di mana nanti kita anggap sistem itu adalah suatu kotak hitam atau black box, kita tidak perlu mengetahui bagaimana prosesnya. Yang perlu kita ketahui adalah apa yang kita inputkan, dia mendapatkan output yang sesuai. Nah, tahapan unit testing ini yang paling rendah adalah menguji suatu fungsi gitu ya. Yang paling tinggi adalah menguji suatu sistem gitu ya sebenarnya. Nah, jadi dia hanya akan melihat bagaimana input dan seperti apa outputnya. Makanya nanti di black box testing itu biasanya akan ada pengujian terhadap hasil yang diharapkan ya dengan hasil yang terjadi saat sistem itu dieksekusi dengan sesuai gitu ya, dengan benar. Nah, kalau apa yang diharapkan dengan apa yang diujikan, dicobakan ke sistem itu ternyata sama, maka kita bisa bilang uji black box untuk suatu unit itu sesuai. Nah, jadi nanti biasanya unit testing tadi ya saya bilang unit testing itu menguji fungsi, itu adalah unit yang paling rendah, atau menguji sistem itu sebagai unit yang paling tinggi. Ini nanti disesuaikan juga dengan paradigma pengembangannya gitu ya. Kalau yang dipakai paradigmanya fungsional ya fungsinya, kalau prosedural ya prosesnya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia object oriented, yang diujikan adalah dari use case-nya ya, apakah tercapai atau tidak. Sebenarnya kalau kita ngomongin use case itu tidak harus di paradigma objek, dia juga bisa gitu ya. Tapi memang kalau di paradigma objek dia bisa direlasikan dengan diagram-diagram yang lain. Nah, jadi black box itu hanya mengujikan input dan outputnya, gitu ya. Sehingga di pengujian black box juga kita bisa menguji tadi ya unit ya untuk fungsi terkecil atau sistem, di mana nanti sistem itu akan diujikan apakah sesuai dengan proses bisnis atau tidak ya.
Jadi kita bisa bikin flow map-nya untuk pengujian ya, secara unit seperti itu. Secara komponen ya, karena ada unit testing dan modul testing. Nah, pengujian ini biasanya akan mencari atau menemukan kesalahan-kesalahan ya. Yang pertama, fungsi. Apakah fungsinya benar atau fungsinya ternyata hilang. Hilang itu mungkin yang dikhawatirkan ada fungsi, di dalamnya adalah fungsi, dan fungsi tersebut hilang. Lalu kemudian kesalahan interface atau kesalahan tampilan ini juga bisa diujikan karena bisa jadi persepsi orang ketika melihat suatu tampilan ya di depan layar itu berbeda antara satu user ya, satu orang user dengan satu orang user yang lain. Kemudian untuk menguji kesalahan struktur data atau akses database ya, ini juga bisa dipakai unit testing. Lalu kesalahan kinerja dan mungkin kesalahan dari terminasi. Terminasi ini artinya titik berhenti gitu ya. Titik berhenti di mana kalau kita menjalankan sistem itu kan sampai kapan kita harus selesai dalam mengerjakan sesuatu dengan komputer gitu ya. Kira-kira gitu. Kemudian yang kedua adalah white box testing. Ini adalah kalau tadi kita anggap sistem atau unit itu adalah kotak hitam, maka di sini adalah kotak putih. Ibaratnya kotaknya terang benderang bisa dilihat. Nah, unit testing itu tidak menguji input dan output saja, ya, tapi dia menguji apakah kode-kode program yang di dalamnya itu terdapat kesalahan atau tidak, gitu ya. Nah, biasanya white box testing ini dilakukan untuk pengujian fungsional dan non fungsional. Artinya ketika kita ngomongin suatu fungsi dan fungsi itu harus berjalan secara efisien. Nah, efisien itu kan kita berbicara non fungsional ya. Artinya kita mungkin bisa tidak suatu fungsi itu dieksekusi dikurangi jumlah barisnya gitu ya, karena kita tahu kalau pakai prinsip line of code atau LOC semakin panjang atau banyak baris semakin lama proses eksekusinya gitu ya. Nah, jadi white box testing itu bisa mendukung fungsional dan non fungsional sekaligus, serta untuk ngecek apakah memang terdapat kesalahan-kesalahan logik ya yang terdapat dari suatu unit atau fungsi atau sistem itu tadi ya. Ya, komponen testing itu kita ngomongin komponen aja gitu. Kalau kita ngomongin unit adalah komponen. Kita ngomongin fungsi adalah komponen. Kita ngomongin sistem itu sendiri, sistem sendiri itu adalah komponen gitu ya. Maka tergantung dari tingkatan-tingkatan dari abstraksi ya, abstraksi yang kita definisikan dari perancangan perangkat lunak yang kita buat gitu. Nah, kemudian yang kedua ada integration testing, ya terdiri dari dua subsistem dan sistem. Ini adalah menguji keterkaitan gitu ya, suatu modul dengan modul yang lain, misalnya suatu unit dengan unit yang lain ya, suatu subsistem dengan subsistem yang lain misalnya. Atau juga menguji subsistem itu sendiri, di mana di dalamnya ada modul-modul yang terkait gitu ya. Nah, di sini yang paling banyak berperan itu biasanya tester. Ya, tester ini ya, jadi developer atau programmer ya, programmer itu udah sedikit perannya di sini. Cuman tester yang paling banyak karena memang tester untuk integration testing ini dibutuhkan tester yang independen gitu ya. Nah, apa aja yang diuji cobakan biasanya ada uji coba UI juga sama. Kemudian ada pengujian pakai skenario karena bisa jadi ada serangkaian fungsi atau proses ya yang harus dikerjakan gitu ya, mulai dari proses A, B, C, D dan seterusnya. Jadi harus ada skenarionya gitu ya. Ada skenario yang berhasil, ada skenario yang gagal, ada alternatif skenario misalnya dan lain-lain. Kemudian dari aliran datanya, apakah aliran datanya udah benar ya, sehingga pengujian ini juga diharapkan bisa menjaga integrasi data dan bisa menguji sistem antarmuka juga. Apabila memang ada sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang dibangun gitu ya. Jadi aliran data dari suatu sistem ke sistem lain itu juga bisa terjamin integrasinya. Nah, itu pengujian sistem, subsistem dan sistem ya. Biasanya kalau misalnya sistem testing itu kita menguji keseluruhan gitu ya. Pengujian misalnya kalau kita ngomongin kita menguji subsistem nih ya, kita menguji subsistem. Kita menguji subsistem apa? Subsistem informasi. Sebenarnya sistem sama subsistem itu punya sudut pandang yang
Kita berangkat dari definisi aja deh gitu ya. Sistem dengan subsistem itu berarti kan subsistem adalah bagian dari sistem ya. Tapi kalau ada suatu kondisi, ya, misalnya kita batasi dengan ruang lingkup, subsistem itu kita bisa bilang itu adalah sistem, gitu ya. Contohnya gini, sistem informasi kampus, gitu ya. Nah, itu adalah sistem. Subsistemnya apa? Sistem informasi akademik misalnya. Lalu ada sistem kelola keuangan. Kemudian ada sistem kelola aset, sistem apalagi dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita menganggap bahwa sistem informasi akademik itu adalah suatu sistem, itu juga bisa ya gitu ya. Tapi kita bataskan lingkupnya adalah sistem akademik saja, dia tidak ada kaitannya dengan keuangan, dengan aset, dengan manajemen sumber daya, kepegawaian dan lain-lain gitu ya. Karena yang membedakan antara sistem dan subsistem itu kalau kita ngomongin sub artinya dia bagian dari sistem gitu ya. Artinya ruang lingkupnya itu semakin besar karena ruang lingkupnya adalah himpunan bagian. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pengujian terhadap subsistem atau sistem itu bisa jadi kita ngomongin satu subsistem. Gitu ya pokoknya ya. Itu sesuai dengan dekomposisi ya dari sistem yang nanti kita akan amati ruang lingkupnya. Lalu yang ketiga adalah user acceptance. Nah, di sini adalah pengujian yang dilakukan oleh user. Di mana pengujian yang dilakukan oleh user ini adalah pengujian akhir ya, diterimanya suatu perangkat lunak atau suatu fungsi yang sudah dibuat. Jadi bisa jadi dilakukan di akhir atau di iterasi ya, tergantung dari software development life cycle yang digunakan tadi. Misalnya kayak kita pakai Scrum nih yang terbaru, artinya tiap bulan itu ada satu sprint. Nah, di per sprint itu kan nanti akan ada user acceptance test. Artinya nanti user akan menguji perangkat lunak itu sedikit demi sedikit gitu ya. Tapi kalau teman-teman pakainya waterfall, berarti user acceptance test-nya ada di akhir, di mana di akhir itu nanti user akan menguji semuanya. Gitu ya. Nah, ini biasanya kalau misalnya udah disetujui ya user acceptance test, maka perangkat lunak itu dinyatakan selesai pembangunannya. Tapi masih ada yang lain ya, masih ada maintenance ya, masih ada deployment, masih ada support dan lain-lain gitu ya. Itu yang memang harus tetap dilakukan oleh software development di project itu. Tapi perangkat lunaknya sampai sini selesai gitu ya. Ya, kalau nanti lain cerita, kalau nanti ada request lagi ya untuk fungsi-fungsi tambahan, ya ada acceptance-nya lagi gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, biasanya user acceptance test ini bisa ada step atau tahapannya ya, tidak hanya satu. Jadi bisa jadi ada yang namanya alpha test atau beta test gitu ya. Biasanya alpha test itu diuji oleh tim development dulu ya dengan beberapa user. Kemudian bisa beta test untuk software-software yang umum atau komersial biasanya. Atau untuk yang di industri, untuk yang private aplikasi itu juga bisa dilakukan beta test. Itu tujuannya sama untuk ngecek sistem apakah berjalan sesuai dengan fungsinya atau tidak, dan memang nanti bisa diujikan ke user gitu ya. Tapi memang tidak semua kalau misalnya di beta. Nah, tapi nanti akan ada beberapa user yang diminta yang kalau kita bilang dia merupakan user champion ya. Artinya dia adalah user yang memang menjadi user representatif ya untuk diujikan perangkat lunak ini. Jadi tidak harus melibatkan semua user. Baik, karena di luar lagi azan, ini saya pause dulu videonya ya. Setelah azan nanti akan saya lanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan kembali gitu ya. Oke, tadi kita membahas sampai sini. Kita lanjutkan ke pembahasan mengenai bug ya. Nah, bug ini adalah sesuatu istilah yang biasanya dipakai oleh para user tester ya. User tester lagi, oleh para tester, halo, astagfirullahaladzim, oleh para tester. Di mana bug ini diambil dari memang bahasa Inggris atau Indonesia yang artinya kutu ya atau serangga. Nah, biasanya bug ini adalah timbul dari kesalahan desain ya, dari suatu perangkat keras atau perangkat lunak. Jadi kalau kita ngomongin bug ini tidak murni kesalahan perangkat lunak ya, tapi bisa jadi kesalahan perangkat kerasnya juga. Nah, ini terdapat pada kesalahan di bagian desain ya.
dan desain yang diimplementasikan sebenarnya. Misalnya aja kayak kita berbicara game yang paling gampang ya. Kita berbicara masalah game. Misalnya game PUBG aja. Kita pakai Snapdragon yang paling baru. Tapi ternyata belum optimize ya. Kita turun ke Snapdragon yang di bawahnya 732 misalnya, ternyata dia udah bisa mainin dengan tingkat grafik smooth extreme misalnya. Nah, padahal kan Snapdragon saya adalah Snapdragon yang baru, kenapa tidak bisa main yang grafiknya tinggi gitu ya. Nah, karena itu masalah kompatibilitas ya antara software dengan hardware. Artinya mungkin software PUBG itu kompatibilitasnya belum diupdate ya, sehingga dia belum mendukung arsitektur dari prosesor yang terbaru, walaupun prosesornya ternyata lebih powerful daripada prosesor yang seri 7 ya. Snapdragon seri 8 kan biasanya lebih powerful daripada yang seri 7. Nah, jadi bug itu bisa muncul kapan aja, gitu ya. Bisa muncul kapan aja dan di mana aja. Dan biasanya dia akan muncul gara-gara update software atau update hardware, gitu ya. Atau keduanya. Nah, jadi memang bug ini biasanya memang bisa terjadi kapanpun. Dan memang biasanya kalau kita ngomongin masalah bug, ini kebanyakan lebih umum itu di perangkat keras ya, daripada perangkat lunak. Di perangkat lunak daripada di perangkat keras, walaupun memang tidak murni kesalahan perangkat lunaknya. Ya, karena perangkat keras juga berperan penting kalau kita berbicara masalah kompatibilitas gitu ya. Nah, itu yang masalahnya bug, yang kita namakan dengan bug. Nah, ada beberapa karakteristik bug yang memang bisa kita temukan gitu ya. Jadi bug ini adalah kesalahan-kesalahan gitu ya, yang kita bisa anggap adalah, kalau orang Indonesia itu kan apapun disebut error gitu ya, padahal nanti akan ada penjelasan ya kesalahannya itu seperti apa gitu ya. Nah, bug ini ada 8 karakteristiknya. Yang pertama, kalau kita ngomongin bug, penyebabnya itu bisa jadi jauh dari sisi geografis. Nah, ini yang sering kalau kita main game online ya, apalagi online-nya yang real time. Nah, ini kita nggak tahu ya kesalahannya itu ada di mana. Bisa jadi di kita, di jaringannya, atau di servernya gitu ya. Kemudian yang kedua, gejala dapat hilang atau bisa timbul dan hilang apabila ada kesalahan lain yang dibetulkan. Nah, ini adalah bug. Jadi kalau kita ngomongin, wah ada error nih, ada 3 misalnya, ada 3 bug nih yang harus diperbaiki, ada 3 kesalahan. Kita perbaiki 1, malah 3-tiganya otomatis sudah terperbaiki dengan sendirinya gitu ya. Nah, itu adalah bug ya. Nah, bisa jadi bug itu adalah memang suatu yang disebabkan oleh sesuatu yang misalnya memang tidak salah gitu. Ya memang tidak salah ya, maksudnya itu masalah kompatibilitas biasanya. Perangkat lunaknya nggak salah, tapi hardware-nya nih yang salah nih gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya. Atau bisa jadi hasilnya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Kalau contoh di sini adalah pembulatan ya. Misalnya pembulatan yang diharapkan itu 4 digit, ternyata di aplikasinya pembulatannya hanya dibatasi 2 digit gitu. Nah, itu juga bisa kita sebut sebagai bug. Kemudian bisa jadi bug itu jadinya adalah kesalahan manusia gitu ya. Apalagi yang banyak sistem yang terlalu banyak menggunakan proses input gitu ya. Yang dimana input itu dilakukan oleh manusia. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh manusia. Misalnya manajemen kelas saja ya, kita kuliah di kelas mana, ternyata terinput di kelas mana, sehingga terjadi banyak ya miss karena berbeda kelas, berbeda pula dosen pengampunya, yang lebih parah berbeda mata kuliahnya gitu ya. Nah, itu juga adalah bug yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Lalu bisa juga bug itu disebabkan oleh masalah waktu atau timing, bukan masalah processing. Nah, ini adalah bug yang bisa jadi memang masalah jaringan ya. Di jaringan itu kan trafficnya padat. Nah, nanti protokol komunikasi di jaringan itu kan macam-macam gitu ya. Ada yang memang 2 arah, ada yang hanya 1 arah. Ada yang dia bisa ngecek apakah package itu data kirim dengan sempurna, ada juga yang tidak gitu ya. Mungkin pernah kejadian kayak main game online juga gitu ya.
dia nge-bug gitu ya, karena jaringannya lagi lambat ya. Di orang lain karakter kita udah meninggal, di kita karakter kita masih bisa jalan ya. Tapi 5 detik kemudian tiba-tiba meninggal sendiri ya, kira-kira gitulah gitu ya. Jadi itu masalah timing ya, disebabkan biasanya dari network yang delay. Nah terus bug itu biasanya banyak disebabkan oleh aplikasi yang real time ya, seperti game online. Di mana memang kalau kita ngomongin masalah input itu kan setiap player itu memberikan input yang berbeda-beda ya. Tapi kan yang diharapkan itu terjadi sinkronisasi antara input yang satu dengan yang lain. Jadi memang pengaruh 0, sekian detik daripada proses input itu sangat-sangat harus dijaga gitu ya. Karena bisa jadi itu menyebabkan bug. Jadi kalau di aplikasi yang real time seperti game online tadi memang kekuatan hardware yang memang harus berpengaruh dan bagaimana caranya biar input lag itu bisa diminimalisir. Kemudian yang ketujuh, gejala bisa jadi sebentar-sebentar ya, kadang ada, kadang enggak gitu ya. Nah, ini biasanya banyak yang dialami oleh sistem yang embedded, di mana perangkat keras itu langsung dimasukkan perangkat lunak di dalamnya. Sehingga kadang-kadang mungkin harus direset dulu baru bisa jalan lagi. Nah, gitu kira-kira gitu ya. Atau sistem operasi juga kadang-kadang gitu ya, tahu-tahu nge-bug nih, icon baterainya nggak muncul, tapi setelah direset baru muncul lagi ya, kira-kira gitu ya. Nah, ini penyebabnya macam-macam ya, ini agak sulit ditelusuri juga penyebabnya kalau sudah sampai ke level yang itu. Ya, kalau teman-teman masih ingat layer OSI ya, ada 7 layer, nah itu penyebabnya bisa di layer-layer manapun. Kemudian yang ke-8, gejala bisa berhubungan dengan distributed computing, artinya bisa jadi hal-hal yang terjadi diproses oleh prosesor yang berbeda atau thread yang berbeda. Nah, thread-nya crash, nah jadinya ngebug aja gitu. Nah, biasanya banyak hal-hal yang kayak gitu, misalnya kayak emulator aja ya, makanya emulator itu biasanya yang dioptimalisasi itu hanya single thread saja ya, walaupun secara fisik itu prosesornya support multiple thread. Nah, lalu selanjutnya adalah debugging. Debugging ini adalah proses untuk menemukan bug. Menemukan kutu atau serangga, di mana kita tahu kutu atau serangga itu kecil gitu ya. Dan kita tahu juga bug yang kita sebut di sini adalah sesuatu yang merusak program. Baik itu dari merusak sistem ya, baik itu dari perangkat lunaknya atau perangkat kerasnya. Nah, debugging ini cenderung rumit karena masalahnya tidak semata-mata di perangkat lunak. Ya, beda dengan error yang kita ketahui selama ini. Karena memang ada masalahnya di perangkat keras juga ataupun di jaringan juga, gitu ya. Bisa jadi kita memperbaiki bug, tapi bisa membetulkan bug yang lain atau memperbaiki bug malah menimbulkan bug yang lain. Nah, kalau debugging ini bukan tahap pengujian, biasanya debugging ini dia di fase operasional, artinya aplikasinya udah dipakai sama orang, kemudian ditemukanlah bug di situ, gitu ya. Nah, debugging ini bukan tahap pengujian, tapi udah masuk tahap operasional, tapi memang ini adalah hal yang biasanya sering muncul akibat pengujian yang tidak baik. Nah, untuk melakukan pengujian, untuk melakukan debugging bisa kita mulai dengan suatu test case ya. Kita mulai dengan suatu test case. Ada skenario tes untuk menguji apakah bug ini beneran ada, seperti apa sih wujudnya gitu ya, seperti apa bentuknya, seperti apa penanggulangannya, itu kita bisa bikin menggunakan suatu test case gitu ya. Dan kalau kita udah temukan sebabnya, kalau memang sebabnya ternyata ada di software, ya kita bisa perbaiki softwarenya gitu ya. Nah, kalau penyebabnya adalah di hardware, mungkin ya softwarenya juga harus kita sesuaikan agar bisa berkompatibilitas, berkomunikasi yang dengan baik dengan hardware yang akan diinstal nantinya. Nah, biasanya memang ada banyak ya kesalahan di bug ini, apalagi kesalahan-kesalahan masalah data gitu ya. Dan memang bug ini, proses debugging ini kalau di operasional ya, di fase operasional tuh bikin sakit kepala karena nggak tahu ya, kadang-kadang nggak jelas ini masalahnya apa gitu ya. Akhirnya experience juga yang main di sini gitu ya.
Nah, jadi seperti itu pengujian gitu ya. Jadi pengujian perangkat lunak itu seperti itu. Nah, kalau kita sebut error, kita sebut fail atau failure itu biasanya adalah merupakan kesalahan daripada perangkat lunak ya, bukan perangkat keras. Misalnya error itu adalah kesalahan-kesalahan, kalau nggak salah error itu kesalahan di sintaks, kalau failure itu kesalahan di logik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, itu saja sharing dari saya, semoga bermanfaat. Maaf ya, lagi tidak konsen pas bikin video ini, semoga masih bisa dimengerti ya isi kontennya oleh teman-teman yang menonton. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.